Hai semua, apa kabar? Salam kenal ya, namaku Eni. Hari ini aku mau bawain drama Korea yang berjudul Mendarat Darurat pada Anda. Jadi ceritanya suatu hari ada seorang gadis yang kaya raya. Ia merupakan anak konglomerat. Bisnis yang ia jalankan sendiri pun berjalan dengan pesat. Sebelum lanjut nih, aku mohon dong klik like, subscribe, dan nama gadis ini ialah Yoon Seri. Ia tinggal di Korea Selatan. Dia mempunyai 2 orang kakak. Terus ayahnya yang sedang sakit mewariskan sahamnya kepada Yoon Seri karena ia melihat keberhasilan anaknya dalam memegang saham. Di sini semua orang tidak setuju karena Seri adalah anak tiri. Tetapi Yoon Seri setuju menjadi pewaris saham. Karena terlalu senang besok akan diumumkan dia sebagai pewaris, dia pun melakukan para layangan karena ia merasa akan meraih kesuksesan lebih tinggi. Pada awalnya cuacanya sangat baik, tetapi tiba-tiba ia melihat ada angin puting beliung di depan. Cuaca pun menjadi gelap, ia pun terbawa arus angin puting beliung terdampar di Korea Utara. Ia tersangkut di atas pohon, lalu dia mengontek temannya, tetapi tidak ada yang mendengar. Lalu ia berteriak meminta pertolongan. Ia pun bertemu dengan tentara perbatasan namanya Kapten Ri. Di sini Korea Utara dan Korea Selatan sedang berperang. Jadi ia menyangka Yoon Seri adalah mata-mata. Yoon Seri pun melihat bajunya adalah baju Korea Utara. Jadi ia mengira si kapten ini adalah mata-mata atau pemberontak di negaranya. Sambil menodongkan pistol, si kapten pun menyuruhnya turun, lalu ia loncat langsung jatuh menimpa Kapten Ri. Seri menawarkan uang agar melepaskannya. Kapten pun menanyakan asal-usulnya dan namanya. Awalnya ia kira ini hanya lelucon, lalu ia melihat ke arah sekitar. Ia pun sangat terkejut dan percaya. Tapi ia menjelaskan ia hanya melakukan pelayangan. Lalu angin tiba-tiba membawanya ke Korea Utara. Ia masuk secara ilegal. Kapten pun ingin Terus si Seri pun melarikan diri. Si kapten pun memperingatkan banyak sekali ranjau, tetapi kaptenlah yang menginjak ranjaunya. Ia pun menghubungi anggotanya untuk minta tolong, tetapi hatinya pun terjatuh. Seri pun berjalan pelan-pelan. Lalu ia berkata, "Wajahmu adalah tipe kesukaanku. Jika negara kita bersatu, mari kita bertemu lagi." Anggotanya pun datang memanggil. Kapten pun berkata, "Kau masih bisa bercanda." Si Seri ini lari dengan sangat kencang. Si kapten pun akhirnya selamat. Dia pun berkata untuk mencari gadis yang masuk dari Korea Selatan ke sini. Seri pun hampir tertangkap, tetapi ia lari dengan sangat kencang. Akhirnya sampai di dekat perbatasan. Ia pun lolos. Ia pun meloncati kawat duri listrik. Penjaga perbatasan sedang menonton film Korea Selatan yang sedih, jadi ia tidak melihat Yoon Seri lewat. Ia pun terjatuh. Lalu di tengah hutan ada seorang prajurit juga yang sedang sedih, tetapi ia tidak melihat Yoon Seri sedang berlari. Di sisi lain kakak iparnya sedang ketakutan nih, suaminya dipecat oleh Yoon Seri. Tetapi ia sangat senang mendengar kabar Yoon Seri telah hilang. Yoon Seri pun dikabarkan telah menghilang. Karena takut mempengaruhi perusahaan, identitasnya pun dirahasiakan. Di sisi lain, Seri pun terjatuh dan terluka. Kemanapun ia berjalan, ia berputar di tempat yang sama. Jadi ia memberikan tanda pada jalan. Di sini, si Seong berusaha mencari cara untuk menjadi pewaris perusahaan. Pria ini ialah Gu Seng Jun yang telah membawa lari uang Seyung. Ia pun melarikan diri ke Korea Utara agar tidak bisa terlacak oleh internet. Ini adalah Letnan Cho. Dia selalu melakukan segala hal untuk mendapatkan uang. Pada saat tengah malam, prajurit pun mencari Yoon Seri di tengah hutan. Lalu mereka menemukan jejak yang Yoon Seri buat di pohon. Di sisi lain, Yoon Seri pun telah menemukan pemukiman warga. Ia pun sangat senang. Ia pun ingin meminjam telepon. Tetapi masyarakat di sana tidak memiliki jaringan, bahkan untuk energi listrik hanya dapat menikmati sebentar. Tiba-tiba si Kapten Ri pun menyelamatkannya dari Letnan Cho. Ia pun tinggal di rumah Kapten Ri. Karena takut diracuni, ia pun bilang tuan rumah harus makan terlebih dahulu.
Si kapten pun berkata, kau tidak mempercayaiku, kau benar, seharusnya aku juga tidak mempercayai. Lalu si Sherry pun berkata, kalau kau punya internet, kau akan tahu siapa aku, kau akan terkejut. Kapten pun bilang, di sini tidak ada internet. Sherry pun bilang, ia adalah keluarga yang kaya raya, aku tak biasa bilang begini. Lalu kapten menjawab, kalau kau tak biasa jangan bilang. Sedangkan di Korea Selatan ayahnya terus mencarinya. Terus si Chiso datang dan bilang orang Korea Selatan itu telah mati. Ini adalah berita baik. Si kapten pun bilang itu tidak benar. Lalu ia pun ingin pergi ke toilet. Terus ia sambil mengoceh berkata, kesalahan kami tidak akan ketahuan. Tiba-tiba ia melihat ke belakang dan ia terkejut. Ternyata wanita itu sudah ada di belakangnya. Setelah masuk ke rumah, ia pun berkata bahwa mata-mata Korea ternyata cantik. Ia pun berkata, kami akan menguburmu atau membuangmu ke sungai. Lalu Sherry pun bilang dia bukan mata-mata dan jika ada yang tahu di sini mereka akan terkena masalah. Si Endong pun akan diberhentikan. Jumok akan dihukum karena dia menonton drama Korea Selatan di pos. Kau lebih parah mabuk-mabukan. Prajurit pun berkata, dari mana dia bisa tahu? Tak lama kemudian prajurit yang lain pun tiba. Mereka semua terkejut bahwa wanita itu masih hidup. Mereka pun memikirkan bagaimana cara untuk mengantarkan Sherry pulang. Sementara ada kawat pagar berduri listrik dan si kapten baru melewati lintas perbatasan dan tidak akan bisa keluar lagi. Terus si Endong pun menyarankan pergi melalui kapal karena pamannya ialah penjaga kapal. Jika kau sudah pulang, kau tidak boleh mengungkapkan apapun tentang keadaan di sini. Sherry pun menjawab, tenang saja, aku akan lupa ingatan setelah kembali ke Korea Selatan. Terus ia minta izin untuk menyelidiki tentang truk yang menabrak pencuri makam karena truk ini berhubungan dengan kematian kakaknya. Terus si Sejun melakukan kontrak dengan anak buah Cho untuk memberikan perlindungan fasilitas karena dia adalah seorang buronan. Terus si kapten pun berkata besok ia akan pergi ke Pyongyang dan tidak bisa mengantarmu pulang. Lalu si Sherry pun berkata, aku akan membalas kebaikanmu. Tapi si kapten menjawab, si kapten pun berkata, kau harus melupakan semuanya. Ternyata si kapten sangat pengertian. Ia membelikan barang-barang buatan dari Korea Selatan. Setelah Kapten Ri sampai di stasiun, ia pun ditangkap dan diselidiki. Ia pun dicurigai mengenai kematian para perampok makam. Tak lama kemudian Jenderal pun datang. Ia pun terkejut melihat. Terus ia langsung menendang bawahannya dan bilang ini adalah anak Direktur Tunggal Biro Politik Umum. Ini menelpon temannya dan berkata, kau tidak tahu siapa yang kau suruh untuk aku kerjai. Dia adalah anak dari Direktur Politik Umum. Letnan Cho pun ingat bahwa ia adalah adik dari temannya yang telah mati. Jadi si Kapten Ri ini nyuruh para prajurit untuk menggali pipa untuk menyelamatkan Sherry. Di sini si kapten menyelidiki tentang kematian kakaknya yang berhubungan dengan truk Rusia itu. Jenderal pun berkata, semuanya adalah masa lalu. Bagaimana kalau kau memikirkan masa depanmu? Akhirnya mereka diberitahu bahwa ia akan mengadakan pemeriksaan rumah. Ia pun terus menelepon si Kapten Ri. Kapten Ri pun bergegas langsung pulang. Si Sherry ini pun bersembunyi di gudang kimchi. Ia pun akhirnya tertangkap. Sebelum polisi membawanya ke badan keamanan, si Kapten Ri pun datang dan bilang, ia adalah tunanganku. Terus si polisi pun bertanya mana identitasnya. Si kapten pun berkata bahwa dia ialah orang Korea Selatan dan ia ialah agen pengurus mata-mata di Korea Selatan. Ini adalah penggemar Kapten Ri. Mereka sangat kesal kepada Sherry lalu mengatainya jelek dan hubungan mereka karena paksaan orang tua. Sementara itu di bandara Pyongyang, tunangan Kapten Ri pun datang. Terus si Sejung pun terpikat pada Sidan. Jenderal pun berkata bahwa Kapten Ri tidak pernah menanyakan apapun tentangnya. Terus si Cho datang ke daerah penyadapan. Ia berkata, adik Ri Mohawk ada di perbatasan. Tugasmu adalah mencari tentang dia dan pacarnya. Petugas ini pun teringat kejadian 7 tahun yang lalu waktu mereka menyadap mobil Ri Mohawk. Dan ia sebagai penyadap bertugas memberitahu keberadaan mobil. Keesokan harinya si Sherry pun ingin memperlihatkan rambut indahnya. Ia pun sengaja bermesraan pada si kapten. Si Sherry pun juga mengancam si kapten jika ia tidak
berpura-pura, maka ia akan menikah dengan kapten dan tinggal selamanya dengannya. Para prajurit yang tidak tidur semalaman karena ketakutan pun bertanya, bagaimana kau menghadapi Letnan Chu semalam? Si kapten pun menjawab, aku bilang dia adalah tunanganku. Lalu si Endung pun berkata, ini sangat mirip dengan drama Korea Selatan. Mereka akan menghadapi masalah. Untuk menghadapinya ialah dengan berciuman. Tidak pernah ada yang tidak jatuh cinta pada kejadian ini. Sementara itu di dekat rumah lingkungan kapten sudah dipasang penyadap suara. Sedangkan di tempat lain si kapten sedang menyelidiki kematian kakaknya. Di tempat lain si polisi ini sedang melakukan kontrak kerjasama dengan Senjing, memberikan fasilitas dan melindungi dirinya. Pada saat rapat keluarga, kakaknya ini mendesak ayahnya untuk mengumumkan pemegang saham yang baru agar dapat menutupi berita kehilangan Seri. Seyong pun akhirnya dipilih oleh ayahnya. Lalu kedua kakak adik ini pun bertengkar. Di sini si penyadap pun memberitahukan kepada atasannya bahwa si Seri ini akan pulang ke Pyongyang. Di sini Seri pun sedih dan berkata, aku bisa kemanapun, tapi aku tidak akan pernah bisa ke sini untuk berjumpa denganmu. Si kapten ini merasa khawatir, lalu ia menemani si Seri naik ke kapal. Setelah di kapal, si Seri ini pun bilang, di sini sehari Selasa ramah sekali. Kapten pun menjawab, keluargamu pun pasti merasa sangat lama menunggumu. Seri menjawab, aku tidak tahu itu. Tak lama kemudian, polisi patroli pun mengejar mereka. Pengemudi kapal pun menyuruh mereka bersembunyi di bawah. Si pengemudi berusaha menyuap polisi, tetapi polisi itu tidak mau. Terus si Seri dari bawah merasa ketakutan. Ia terus menyuruh kapten untuk melakukan sesuatu. Si kapten pun bilang, di drama Korea ada sesuatu yang bisa menyelamatkan kita dalam keadaan kritis. Si Seri pun berkata, ini bukan saatnya membahas film drama Korea Selatan. Tiba-tiba polisi patroli pun membuka pintunya dan melihat mereka sedang berciuman. Si petugas patroli pun terkejut dan menutup pintunya kembali. Lalu ia menanyakan ada apa di bawah. Tiba-tiba ia membuka tutupnya kembali dan menyuruh mereka keluar. Si kapten pun menunjukkan identitasnya. Lalu si petugas berkata, kalian jauh-jauh hanya untuk melakukan itu. Lalu si pengemudi kapal bilang bahwa mereka hanya ingin memancing. Petugas patroli ini menyuruh kapal mereka untuk berbalik pulang lagi. Terus si Seri ini sangat sedih. Dia pun merasa sangat kecewa. Lalu si Seri pun memutuskan untuk pergi melakukan paralayangan. Terus si kapten pun menyusulnya dan bilang, kau tidak akan bisa kembali selamat ke Korea Selatan. Kemarin kau kesini karena terjadi kecelakaan alam. Karena HT Seri yang dihidupkan, sinyal keberadaan mereka pun di gunung mencurigakan. Lalu si Cho pun mengejar mereka. Wah, akhirnya mereka selamat dan komandan pun tidak menemukan bukti apapun. Terus di sini dia berpikir karena jabatan kapten yang sangat rendah, maka dia sulit membantu dirinya. Dia pun berusaha mendekati istri kolonel agar kolonel dapat membantu si kapten untuk naik jabatan. Sedangkan di tempat lain, si kapten menemukan bukti adanya pemotongan besi dan pembuatan truk yang ilegal. Terus si Seri ini memohon rekomendasi agar si kapten calon suaminya naik pangkat. Si kapten pun mondar-mandir menunggu Seri. Di jalan si Seri ini merasa sangat senang karena kapten telah menunggunya. Sesampainya di rumah mereka berkumpul untuk acara bakar-bakar. Lalu si kapten ini selalu memandangi wajah si Seri. Karena perusahaan membutuhkan pemimpin, ayahnya pun menunjuk Seyong sebagai pewaris perusahaan walaupun kakak dan ibunya tidak setuju. Lalu si Seri pun mengucapkan terima kasih. Si kapten pun bertanya apa arti dari tangan itu. Si Endong pun menjawab itu artinya adalah cinta. Lalu si Dan pun menuju area pertambangan. Tapi taksinya mogok, ia pun menumpang dengan si Sojun yang tak sengaja lewat. Si Seri yang terpisah dari rombongannya pun akhirnya tersesat. Karena hari yang sangat gelap, ia pun sangat kebingungan. Itu si komandan telah mengetahui bahwa Seri bukanlah agen yang diutus dari Korea Utara. Seri ini tersesat, ia pun langsung pergi ke pasar dan ia menemukan Seri dengan menyalakan lilin aromaterapi. Si kapten ini menjelaskan bahwa ia telah mempunyai tunangan. Lalu Seri pun menjawab, ia juga mempunyai banyak pria di Seoul.
Kapten pun marah lalu bilang, ternyata kau ingin pulang karena itu. Si Seri pun menjawab sebagian iya karena itu. Sewaktu perjalanan pulang, si Senjun ini pun bertemu dengan Seri. Tetapi begitu ia berhenti, Seri pun telah hilang. Ibu-ibu tetangga itu bertemu dengan Sidan dan menanyakan siapa dia. Sidan pun menjawab bahwa ialah tunangan kapten. Tapi si kapten tidak menyangka bahwa tunangannya akan datang. Mereka pun bertemu, lalu ia menjelaskan Seri ialah rekan kerjanya. Sidan pun ingin pulang karena khawatir kapten pun mengantarnya pulang. Akan tetapi si kapten pun terus memandangi ke belakang sampai Seri masuk ke rumah. Jin ini mengingat dulu waktu ia mengejar si Seri dan ia ditolak. Si Seri ini tidak bisa tidur, lalu ia pun pura-pura baca buku untuk menunggu kapten. Rupanya yang memanggil ialah teman-temannya yang mengajak mabuk-mabukan karena sedih Seri telah dicampakkan. Setelah mengantarkan Sidan pulang ke rumahnya, ia pun pulang ke rumahnya. Ia pun meminta bantuan kepada ayahnya untuk memulangkan Seri. Lalu ayahnya bilang dengan satu syarat, kau harus mempercepat pernikahanmu. Lalu menunggunya pun ingin masuk, tetapi kemudian Seri bilang jangan melewati botol perbatasan itu, kalau tidak akan terjadi perang. Lalu si kapten pun bertanya, apakah kau marah? Kenapa kau memegang pisau? Si Seri pun menjawab, aku tidak bisa tidur. Lalu si kapten pun menjelaskan, aku mengurus urusan kompetisi trek internasional. Si Seri pun langsung memaafkannya. Di sisi lain, si Seri yang tidak memiliki uang ingin berterima kasih, jadi ia memberikan banyak hati. Si kapten pun bertanya, apakah kau punya banyak hati? Si Seri pun bingung. Lalu kapten pun langsung pergi tidur dengan kesal. Keesokan harinya mereka pun pergi ke Pyongyang untuk pembuatan paspor. Setelah foto paspor selesai, si Seri ini pun meminta foto bersama si kapten. Si kapten pun bilang tidak perlu ada kenangan. Tapi kapten diam-diam meminta fotonya. Sini Sojun pun bertemu dengan Seri. Lalu ia membawa lari Seri ke lift. Tiba-tiba si kapten pun mengikutinya dan marah. Lalu si Sojun ini bertanya, siapakah dia? Seri pun menjawab, dia adalah pengawalku. Lalu si Sejun pun berkata, kau adalah takdirku karena kita bertemu kembali. Di hotel, si kapten pun bertanya pada Seri, siapa laki-laki tadi? Ia pun menjelaskan bahwa ia adalah calon tunanganku. Di kamar hotel, si Seri pun berkata, apakah sebaiknya aku minta tolong kepada Sojun? Mungkin dia adalah takdirku, makanya kami bertemu di sini. Si kapten pun marah dan bilang, kau jatuh di atasku dan kau tiba-tiba tinggal di rumahku. Lalu Seri bilang, itu hanya kebetulan. Si kapten pun marah. Terus Seri pun berkata, kau ingin menjadi takdirku kan? Setelah membuang semua penyadap di kamar, ia pun keluar. Karena ada yang mengetahui keberadaan mereka bersama di hotel, Sidan pun langsung mendatangi mereka. Tapi yang ia lihat ialah si kapten sedang keluar dari kamar si Seri. Di sisi lain, si Sejun telah tertangkap oleh kakaknya. Ia pun berjanji akan memulangkan uang setengahnya dan bekerja sama dengan kakaknya. Akhirnya Sidan pun mempercepat pernikahannya. Setelah makan malam berakhir, ia pun tak sengaja melihat Seri yang berjalan dengan Sojun berdua. Ia pun mengikutinya. Ia pun sangat cemburu. Terus si Seri ini sangat sedih karena si kapten tidak mengantarnya ke bandara. Lalu ia pun pergi dengan si Boom. Karena suruhan kakaknya, Sojun dan Kapten Cho pun menghalangi kepulangan Seri. Ternyata Kapten Ri pun sudah merencanakan sesuatu untuk menyelamatkan Seri karena ia tahu bahwa Letnan Cho sudah merencanakan sesuatu. Letnan Cho berusaha untuk membunuh Seri tetapi dihalangi oleh si kapten. Lalu kapten pun mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan Seri. Lalu akhirnya Kapten Ri pun berhasil membunuh si kolonel itu. Terus si kapten yang terluka pun membutuhkan darah. Lalu si Seri pun mendonorkan darahnya.
Lalu tanpa sengaja si Seri pun menemukan foto dirinya di baju si kapten. Terus si kapten pun bermimpi untuk terakhir kalinya ia bermainkan piano dengan menciptakan lagu untuk kakaknya. Akhirnya si kapten pun sadar, tetapi ia marah kenapa Seri tak jadi berangkat. Terus si kapten pun mengejarnya. Lalu si Seri berkata, "Aku tidak bisa meninggal kamu di saat seperti itu." Dan akhirnya mereka pun berbaikan. Terus di sisi lain si Sojun pun terkejut bahwa Letnan Cho ingin membunuh Seri. Karena si kapten takut Seri kedinginan, ia pun menyuruh si Seri bertukar tempat tidur dengannya. Tetapi Seri bilang ia sedang sakit, maka tidurlah bersama. Lalu Letnan Cho pun datang untuk menahannya karena kasus pembunuhan. Untungnya ayahnya datang tepat waktu. Lalu tunangannya pun datang. Di sini si Seri yang berusaha menghindar pun bertemu dengan Sojun. Sedangkan di rumah sakit, tunangannya pun melihat bahwa ada yang merawat si Kapten Ri. Lalu si Kapten Ri pun menjelaskan bahwa ia mencintai Seri, tetapi si Dan ini tetap bersikeras untuk melanjutkan pertunangannya. Sedangkan di Korea Selatan, si Seri pun dinyatakan telah meninggal. Lalu pemegang saham jatuh kepada Hyun Se-yoon, kakaknya yang kedua. Di sisi lain, si kapten pun terus mencari keberadaan si Seri. Di sini, si Sojun berusaha menahan si Seri. Terus si Dan pun akhirnya tahu siapa sebenarnya Seri. Ia pun tidak akan membiarkan si kapten pergi karena itu berbahaya, bisa membunuhnya. Terus si Sojun pun menawarkan pernikahan palsu. Ia pun melamar Seri dengan sungguh-sungguh. Lalu si kapten pun akhirnya menemukan di mana keberadaan Seri, tapi karena ia ditakuti oleh Sojun, ia pun bilang kepada kapten, "Pergilah, aku akan pulang bersama Sojun sebagai istrinya dan aku akan mendapatkan paspor baru." Lalu si kapten pun pergi. Karena ia khawatir dengan keadaan si kapten, ia pun menyusul si kapten untuk mengantarkannya pulang, tetapi mobil tersebut mogok. Akhirnya mereka sampai di perbatasan. Lalu si Seri ingin memberikan kado Natal kepada si Kapten Ri, tetapi ia tiba-tiba diculik. Terus Kapten Ri pun ditangkap karena kasus penyerangan seorang letnan. Lalu kapten pun menyebarkan rumor bahwa ia adalah anak direktur biro. Ia pun akhirnya dilepaskan. Ia pun langsung menemui ayahnya karena ia tahu si Dan itu meminta bantuan kepada ayahnya untuk mencuri Seri. Lalu ibunya mendengarkan bahwa si kapten berkata ia tidak bisa hidup tanpa Seri. Ibunya pun merestui cinta mereka. Lalu si Seri pun mengetahui penyelamat hidupnya saat ia ingin mati dulu. Ia adalah Kapten Ri. Akan tetapi Letnan Cho berusaha menangkap mereka, tetapi ia tidak menemukan bukti mereka ada di sana karena mereka telah pergi. Akhirnya si Seri pun sampai di perbatasan utara dan selatan. Mereka pun akhirnya berpisah. Setelah sampai di Korea Selatan, semua orang pun terkejut akan kedatangannya. Ia pun kembali mengambil alih perusahaannya. Lalu karena rasa bersalahnya si penyadap ini, ia pun memberikan bukti kematian kakaknya si Kapten Ri. Terus di selatan si Seri walaupun kembali ke hidupnya yang mewah, terus sidang kasus pembunuhan kakaknya Kapten Ri pun dimulai. Ia pun dinyatakan bersalah dan dihukum penjara. Di dalam perjalanan ada yang menyelamatkannya. Akhirnya ia pun bebas. Terus ia pun mengancam Kapten Ri akan membunuh Seri. Kapten Ri pun segera berangkat ke Korea Selatan. Ia pun mencari Seri. Seri yang tidak bisa tidur lalu keluar rumah, lalu bertemu dengan si Kapten Ri di jalan. Terus si kapten pun menjelaskan ia di sini hanya sementara karena ia sedang mengejar Letnan Cho yang melarikan diri dan ingin membunuhnya. Di sisi lain, anak buah Kapten Ri pun menyusulnya karena suluhan ayahnya untuk membawanya kembali pulang.
Terus si kapten pun tahu bahwa kakaknya mengancam akan mengubur Seri hidup-hidup jika ia mengambil kembali perusahaan milik ayahnya. Lalu si kapten pun menghiburnya. Terus anak buah si kapten pun terkejut bahwa si Seri adalah pemilik perusahaan pencakar langit. Mereka pun berusaha menemui Seri tapi belum berhasil. Di sisi lain, di Korea Utara, si Dan pun diledeki teman-temannya karena pernikahannya yang batal. Di sisi lain, si Boronan Cho pun mengatur rencana agar kapten berpisah dengan Seri. Lalu ia pun berusaha menyerang Seri. Tapi si Seri sadar ada seseorang di dalam mobilnya. Ia pun berlari dengan kencang dan bersembunyi. Tetapi HP-nya pun terjatuh. Begitu si kapten sadar ini hanya jebakan, ia pun berlari mencari keberadaan Seri. Ternyata HP yang terjatuh tadi ditemukan oleh si Cho. Ia pun menerima telepon dari Kapten Ri dan bilang ia telah menyandera si Seri. Seri pun mematikan lampu dan bilang Cho itu berbohong. Dengan pendengarannya, si kapten pun akhirnya menemukan Seri dan mereka akhirnya selamat. Terus anggota Kapten Ri ini dianggap mencurigakan karena berusaha menemui Seri. Mereka pun dikejar. Lalu si kapten melihatnya. Akhirnya mereka pun bertemu dengan kapten dan Seri. Karena terlalu lama memeluk Seri, si kapten pun cemburu. Mereka pun merayakan ulang tahun Seri. Si kapten pun memberikan hadiah sebuah cincin. Terus si Seri memberikan kartu kredit kepada mereka agar mereka bisa berbelanja keperluan mereka. Saat berjalan-jalan, si kapten pun menceritakan bahwa ia selalu memikirkan wanita yang ia lihat dulu di Swiss. Ternyata ia ialah Seri. Sementara itu, si Cho mengancam akan membunuh anaknya si Mambuk jika ia tidak mau bekerja sama untuk memberikan informasi tentang Seri. Sebelum kepulangan mereka, si Seri pun memberikan hadiah kepada Jungmook, yaitu makan malam bersama dengan artis Korea Selatan. Jungmook pun sangat senang. Di sini si Seong bekerja sama dengan Cho untuk menyingkirkan Seri. Akan tetapi Mambuk telah memberitahukan semuanya kepada Kapten Ri. Mereka pun berpura-pura terjebak. Lalu sampai di tempat pertarungan pun terjadi. Anggota si Cho pun kalah. Ia pun berusaha kabur. Lalu si kapten mengejarnya. Tetapi ia bersembunyi dan ia melihat ada kesempatan. Ia pun ingin membunuh kapten. Terus si Seri pun menghalanginya. Ia pun akhirnya tertembak. Setelah 3 hari koma, akhirnya Seri pun sadar. Karena khawatir, si Manbuk memasang penyadap suara. Di sini ibunya Seri sangat menyesal karena pernah meninggalkannya dulu di pantai. Akhirnya Letnan Cho pun mati ditembak oleh si kapten. Lalu kapten dan anak buahnya pun ditahan polisi. Untuk melindungi Seri, ia pun mengakui semua adalah kesalahannya, tidak berhubungan dengan Seri dan anggotaku. Lalu si Seri pun diinterogasi. Ia pun menjelaskan bahwa si Cho lah yang ingin membunuhnya. Si kapten adalah orang yang telah menyelamatkannya. Di sini kapten pun berkata ia hanya memanfaatkan Seri. Seri pun tidak percaya. Setelah ia keluar, ia pun tiba-tiba pingsan dan Seri pun dalam keadaan kritis. Kapten pun terus menunggunya. Sedangkan di utara, si Sojun mati tertembak karena menyelamatkan si Dan yang sedang diculik. Terus Biro Keamanan pun memutuskan bahwa si kapten dan anak buahnya tidak bersalah, maka mereka akan dipulangkan kembali ke utara. Terus si Seri pun bergegas mengejar kepulangan si kapten. Terus si kapten pun melewati garis perbatasan. Si Seri pun menanyakan, kenapa kau diborgol? Si kapten menjawab, aku tidak akan pernah menyesal karena kau anugerah terindah bagiku. Setelah kembali dari selatan, diam-diam Direktur Biro ingin mengeksekusi mati mereka semuanya. Tetapi untungnya ayahnya datang tepat waktu dan menyelamatkan mereka. Akhirnya Seung pun ditangkap karena kasus penculikan dan penghasutan pembunuhan Seri, dan ayahnya pun memutuskan hubungan dengan Seung dan memecat si Seung.
mereka dinyatakan tidak bersalah, mereka pun kembali bertugas. Zidane pun secara resmi membatalkan pernikahan Zidane. Sini kapten dan seri hanya bisa berkomunikasi dari jauh. Sampai akhirnya mereka berjanji untuk bertemu di Swiss. Setelah itu, kapten pun mengundurkan diri dari pekerjaannya. Ia pun ingin melanjutkan menjadi pianis. Terus pengganti kapten ialah Chiso. Hubungan kekeluargaan mereka pun menjadi erat. Setelah berkali-kali ke Swiss, tetapi ia tetap tidak menemukan si kapten. Lalu ia melakukan paralayangan dan akhirnya bertemu dengan si kapten. Di sisi lain, Zidane pun fokus kepada karirnya. Dia tidak akan menikah selamanya. Pun pindah ke Pyongyang dan mendapatkan pekerjaan pembuatan perfilman yang dipilihkan oleh kapten. Pada akhirnya, seri dan kapten pun hidup bahagia di Swiss.